Tahun 50 sebelum Masehi, seluruh wilayah Galia berada di bawah pendudukan Romawi. Ternyata tidak semua, ada satu desa Galia yang gigih terus berjuang melawan penjajah. Itulah desa di mana Asterix dan Obelix tinggal. Scene diawali dengan dua sahabat Asterix dan Obelix yang sedang berjalan-jalan di hutan. Mereka pun terlihat sedang berbincang-bincang. Tanpa sengaja, mereka menemukan dua tentara Romawi sedang berpatroli dan membungkuk ketakutan. Lalu Asterix mengatakan kepada Obelix bahwa ia dapat mengalahkan dua prajurit tersebut tanpa menggunakan ramuan ajaib. Akan tetapi, ketika Asterix memukul kepala tentara Romawi, dia malah merasakan kesakitan dan para prajurit Romawi malah balik memukuli Asterix. Tidak tahan dipukuli oleh tentara Romawi, Asterix pun meminum ramuan ajaib, dan prajurit Romawi pun dibuat terpental ke atas langit. Adegan pun berpindah ke suasana di desa Galia, di mana terlihat para warga desa sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tidak berapa lama, datanglah Bengkruptis dengan kereta kuda ke desa tersebut dengan membawa seorang putri dan pengawalnya dari China. Putri tersebut bernama Sasi dan pengawalnya Nonatik. Sang kepala desa Vital Statistics pun muncul dan menanyakan sedang ada keramaian apa di sini. Bengkruptis pun memperkenalkan Putri Sasi kepada kepala desa dan seluruh penduduk desa. Lalu sang putri menjelaskan maksud dan tujuan dia datang ke sini. Putri tinggal bersama ibunya, Permaisuri atas 6 kerajaan bangsanya. Permaisuri dihadapkan oleh pangeran yang ambisius, yang diam-diam menginginkan tahtanya. Berdasarkan itulah sang putri meminta bantuan kepada Galia untuk membebaskan ibunya dan merebut kembali kerajaannya dari para pengkhianat. Awalnya Vital Statistics menolak, dengan alasan tidak mengenal Tiongkok dan bahkan tidak tahu keberadaannya di mana. Akan tetapi karena desakan istrinya, akhirnya dia mau membantu dengan mengirimkan Asterix dan Obelix. Adegan berpindah kepada Cleopatra yang sedang bertengkar dengan Julius Caesar. Terlihat Cleopatra sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi pulang ke Mesir meninggalkan Roma. Tidak berapa lama, datang seorang bernama Pune, utusan dari Pangeran dan Xin Queen, penguasa kerajaan China. Dia menawarkan aliansi dalam pengelolaan penerimaan pajak suatu wilayah kepada Julius Caesar, dengan syarat Julius Caesar harus memberikan dukungan militer kepada kerajaan China. Xin berpindah ke desa Galia di mana para penduduk desa sedang berkumpul untuk melepas kepergian Asterix dan Obelix ke negeri Cina. Tak lupa Panoramix memberikan ramuan ajaib untuk berjaga-jaga di perjalanan kepada Asterix. Lalu mereka pun berpamitan, dan para penduduk pun melepas kepergian Asterix dan Obelix pergi ke China. Segera Obelix menarik kereta dengan kecepatan penuh. Lalu mereka pun beristirahat di Afrika Utara. Xin berpindah kepada Ibu Suri dan ekonomi krisis yang sedang ditahan. Terlihat Pangeran dan Xin Queen datang menemui Ratu, dan dia mengatakan bahwa apabila putri tidak segera menemui dirinya maka Ratu dan ekonomi krisis akan dipenggal. Sementara itu, Caesar dan pasukannya sedang bergerak menuju China melalui jalur sutra. Adegan berpindah kepada Asterix dan kawan-kawan yang sedang melanjutkan perjalanan melintasi padang pasir yang panas dan terik. Dan akhirnya tiba di Laut Merah dan kota Klisma, pelabuhan kecil yang kemudian dikenal dengan terusan Suez. Sesampai di sana, mereka mampir ke sebuah kedai untuk mencari kapten kapal yang bisa membawa mereka berlayar ke Cina. Berdasarkan rekomendasi pemilik bar, didapatlah nama Titanic, seorang pelaut yang cocok menjadi kapten kapal mereka berlayar ke Cina. Segera Obelix menemui Titanic dan meminta pelaut tersebut membawa mereka berlayar ke Cina. Awalnya Titanic menolak dan malah menawarkan paket tur menikmati Teluk Klisma sambil menikmati matahari terbenam. Tapi setelah putri menunjukkan liontinnya, Titanic pun berubah dan bersedia berlayar bersama mereka ke Cina. So imagine this, a mini amphora with 2 little wings painted. Well, I'm your man for all things transport.
Sementara di tengah laut terlihat bajak laut merah sedang mengarungi lautan. Tidak berapa lama pengawas menara pun berteriak. Dia mengatakan bahwa ada kapal yang sedang berlayar. Segera mereka bersiap siaga untuk merampok kapal tersebut. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka, setelah diteropong ternyata kapal tersebut berisi Asterix dan Obelix. Sebelum Asterix dan Obelix bertindak, pengawal Putri Nonatik mengatakan bahwa dia yang akan maju dan menghajar para perompak. Lalu pengawal putri pun melompat ke kapal perompak, dan menghajar seluruh perompak hingga kapal mereka karam. Sin berpindah kepada Caesar yang bersama pasukannya telah menemukan jalan dan siap bergabung dengan Pangeran dan Sin Queen untuk menyusun rencana penaklukan seluruh 6 kerajaan. Setelah bertemu, keesokan harinya mereka pun memulai serangan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut. Antivirus pun dipanggil untuk menjadi pemimpin pasukan penaklukan 6 kerajaan tersebut. Penaklukan pun dimulai. Akhirnya tinggal tersisa satu kerajaan lagi yang belum ditaklukkan di bawah kekuasaan Pangeran Kuklus. Adegan berpindah kepada Asterix dan kawan-kawan yang sudah tiba di China. Ketika berlabuh dan berkeliling, betapa terkejutnya sang putri mendapati dirinya telah dianggap buronan kerajaan. Terlihat dari banyaknya lukisan wajah putri terpampang di mana-mana. Ketika berjalan-jalan di kota, Nonatik menerima pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa Tuan Silly akan datang ke penginapan tempat mereka menginap. Keesokan harinya, di alun-alun kota pejabat dari kerajaan mengumumkan bahwa Pangeran dan Sin Queen dan Julius Caesar 7 hari lagi akan memenggal permaisuri. Tiba-tiba Putri Sasi berteriak. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyakiti Putri Kahyangan yang mulia permaisuri. Sontak para prajurit yang mendengar hal tersebut segera mengepung sang putri dan kawan-kawan. Dan terjadilah pertempuran antara Asterix dan kawan-kawan melawan para prajurit. Dan para prajurit pun terkapar. Pada malam harinya, penginapan mereka didatangi oleh Master Silly. Master Silly mengatakan bahwa Pangeran dan Sin Queen telah menyebar teror ke seluruh negeri, dan dia juga menahan permaisuri di sebuah kuil tua di Swan. Master Silly mengatakan mereka harus segera membebaskan permaisuri dan segera bergegas ke istana Kukos sebelum Caesar merebut kerajaan terakhir. Setelah memberi penjelasan, Master Silly pun menghilang. Tidak berapa lama setelah Master Silly pergi, penginapan didatangi para prajurit yang mencari putri dan teman-temannya. Beruntung Nonatik mengetahui kedatangan para prajurit dan mereka segera melarikan diri. Obelix pun menarik riksau meninggalkan lokasi hingga tiba di kuil Swan tempat permaisuri ditahan. Sesampai di sana, segera Nonatik membebaskan permaisuri dengan memanjat tebing kuil dan menjebol penjara permaisuri. Lalu mereka pun melarikan diri.
Setelah dirasa aman, permaisuri pun memerintahkan putri untuk segera membawa Asterix dan kawan-kawan pergi ke Kukos untuk memberi bantuan. Sementara permaisuri akan mengumpulkan pasukan dan para pengikutnya. Keesokan harinya, Obelix dan teman-teman segera bergegas menuju istana Pangeran Kuko. Sesampai di sana, mereka pun bertemu dengan penasehat pangeran yang bernama Tofu. Dia pun meminta bukti bahwa yang datang adalah Putri Sasi. Lalu putri pun mengeluarkan koin sebagai bukti bahwa dia adalah Putri Sasi. Penasihat Tofu dan para pengawal pun kaget dan segera berlutut meminta maaf. Tidak berapa lama Pangeran Kuko pun keluar menemui Putri Sasi. Pangeran Kuko pun berlutut dan menyatakan akan membantu dan setia kepada permaisuri. Adegan berpindah keluar istana, di mana pasukan Caesar dan Pangeran Dancing Queen sudah bersiap-siap menyerang istana. Tiba-tiba Putri Sasi pun keluar menemui Caesar dan Pangeran Dancing Queen. Dia menyatakan bahwa dia hanya tunduk kepada permaisuri. Caesar pun menanyakan berapa besar kekuatan pasukan Putri Sasi. Caesar pun tertawa karena dia membawa 80.000 pasukan. Tapi betapa terkejutnya Caesar, karena ternyata ada Gallia di sana. Lalu Caesar pun pergi ke atas bukit. Sementara Asterix mulai membagikan ramuan ajaib kepada kawan-kawannya. Dan pertempuran pun dimulai. Queen! Emperor! I smell victory! It smells of victory. Di saat terdesak, datanglah bala bantuan. Permaisuri tiba di medan tempur dengan membawa bala tentara dan diikuti oleh seluruh rakyat kerajaan tengah. Hal itu membuat ciut nyali pasukan musuh. Lalu permaisuri pun memerintahkan Julius Caesar segera meninggalkan wilayah kerajaannya. Lalu Julius Caesar dan pasukannya pun pergi meninggalkan kerajaan tengah. Kembali ke desa Gallia, di mana sedang ada persiapan untuk merayakan kembalinya para pejuang Gallia setelah sukses menjalankan misi di China dan juga merayakan terbentuknya aliansi antara Gallia dan kerajaan tengah China. Your attention, the Empress will be speaking now. You know, you're a bit alike me. Yeah.